Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Sepeda listrik? Kenapa tidak sekalian beli motor listrik? Bersepeda memang menyehatkan dan hemat. Tetapi sepeda konvensional tidak untuk semua orang. Bagi yang kesulitan goes turun naik bukit, membawa beban berat, orang tua atau yang memiliki keterbatasan fisik, sepeda konvensional hanya akan menyiksa mereka. Syukurnya ada sepeda listrik, sehingga bagi mereka yang memiliki keterbatasan masih bisa menikmati udara segar pegunungan, terbebas dari hiruk pikuk kota, walaupun jauh di luar kota. Tanjakan dan jarak yang jauh membutuhkan power yang besar, sedangkan rata-rata pesepeda rekreasi hanya memiliki 90-100 watt per jam, dan kebutuhan energi untuk tanjakan dan jarak jauh membutuhkan energi yang lebih dari itu. Dengan sepeda listrik, kaki masih mengayuh sampai batas kemampuan. Selebihnya dibantu oleh dinamo. Bila Anda tertarik menggunakan sepeda listrik, ada baiknya mengetahui apa itu sepeda listrik. Sebelumnya, terima kasih bagi yang sudah subscribe, dan bagi yang belum, mohon bantuannya untuk subscribe, biar kita tambah semangat dalam membuat video. Dua jenis motor listrik yang paling umum digunakan pada sepeda listrik saat ini adalah motor hub dan motor mid drive. Mana yang terbaik untuk kebutuhan Anda? Motor hub yang menempatkan motor listrik di tengah roda sepeda tentunya merupakan bentuk motor sepeda listrik yang paling umum. Motor mid drive yang menempatkan motor lebih dekat ke tengah sepeda dan mentransfer tenaga motor ke roda belakang melalui penggerak rantai sepeda kini semakin populer, mengalahkan kepopuleran motor hub. Keduanya memiliki sejumlah kelebihan dan kekurangan yang unik. Jadi menentukan motor mana yang tepat untuk Anda akan sangat bergantung pada kebutuhan Anda. Keunggulan motor hub. Salah satu keunggulan terbesar motor hub adalah membutuhkan sedikit atau tanpa perawatan. Seluruh komponennya tersimpan rapi dalam sebuah casing motor yang tertutup. Ada dua jenis motor hub. Motor gear hub yang memiliki planetary internal gear dan motor gearless hub yang secara langsung memutar as roda sepeda. Motor gear hub hanya memiliki satu titik kelemahan, roda gigi. Seiring waktu, gigi bisa patah dan gigi nilon yang diperkuat pada akhirnya akan lepas. Motor gearless hub karena tidak memiliki bagian yang bergerak selain dari bantalannya, jadi pada dasarnya tidak ada yang akan laus. Selama mereka tidak berkarat atau merusak bantalannya, mereka bisa bertahan selamanya. Motor hub juga minimal perawatan dibandingkan dengan motor mid drive karena tidak terhubung ke sistem penggerak pedal utama. Motor hub tidak menambah tekanan ekstra pada rantai atau shifter Anda dan tidak menyebabkan salah satu bagian tersebut cepat aus. Jika ada, rantai Anda mungkin akan bertahan lebih lama daripada sepeda non listrik karena motor hub akan melakukan lebih banyak pekerjaan, memungkinkan rantai Anda sering diam. Motor hub dan sistem penggerak pedal benar-benar independen. Ketika rantai putus, Anda masih bisa bersepeda dengan tenaga listrik. Motor hub macet, Anda bisa menggunakan pedal. Bagaimanapun, Anda punya cadangan. Akan terasa manfaatnya jika Anda jauh dari rumah, terutama untuk pesepeda yang lebih tua atau mereka yang menggunakan e-bike sebagai bentuk rehabilitasi. Terakhir, motor hub jauh lebih murah daripada mid drive. Sepeda listrik dengan motor hub sudah diproduksi secara massal. Desain yang sama telah digunakan secara konstan selama lebih dari 1 dekade. Inilah yang membuat harganya lebih murah. Kekurangan motor hub sepeda listrik. Tentu saja motor hub tidak sempurna. Hampir semua motor hub hanya memiliki gear rasio tunggal, dan ini biasanya cocok untuk jalan datar. Walaupun bisa disetting menggunakan putaran rendah dan torsi lebih tinggi untuk tanjakan, tetapi tidak efisien, dan motor dapat mengalami panas berlebih pada tanjakan curam yang panjang. Motor hub biasanya lebih berat dibandingkan mid drive, dan bobot tersebut membuat sepeda listrik tidak bisa menggunakan fork suspensi, karena suspensi tidak bisa terangkat. Motor hub juga terbatas dalam penerapan komponen roda seperti pelek, ban, dan kaset, sehingga Anda tidak mungkin menggantinya dengan ban kesukaan Anda, dan lebar motor hub hanya terbatas untuk 7 speed. Keunggulan motor mid drive. Motor mid drive
dirancang untuk memperbaiki sejumlah kekurangan yang ditemukan pada motor hub. Keuntungan terbesar yang dimiliki mid-drive dibandingkan motor hub adalah rasio gearnya. Sepeda listrik mid-drive memungkinkan kita menggunakan kaset sesuai kebutuhan, sehingga memudahkan ketika melibas tanjakan. Motor mid-drive dengan gigi rendah dapat mendaki bukit yang lebih curam dibandingkan motor hub dengan tenaga yang sama, dan dapat mendaki bukit lebih lama daripada motor hub. Motor mid-drive juga biasanya lebih kecil dan ringan dari motor hub dengan gaya serupa. Motor mid-drive yang lebih kecil dan ringan seringkali lebih tersembunyi karena dapat disatukan langsung ke rangka sepeda. Banyak orang bahkan tidak menyadari bahwa sepeda mid-drive adalah sepeda listrik. Anda memiliki kebebasan menentukan wheelset kesukaan Anda. Bisa mengganti ban dengan yang lebih ringan atau ban yang lebih besar, layaknya sepeda biasa. Terakhir, motor mid-drive juga memiliki sensor torsi yang mengatur daya motor berdasarkan seberapa keras Anda menginjak pedal. Semakin keras Anda menginjak pedal, semakin sedikit daya listrik yang terpakai, dan baterai pun semakin irit. Kekurangan motor mid-drive. Namanya juga mesin. Terkadang tenaga yang dikeluarkan motor mid-drive terasa kasar pada sistem penggerak Anda, yang mungkin merupakan satu-satunya kelemahan motor mid-drive. Orang yang sehat dapat mengeluarkan daya 100 watt untuk waktu yang cukup lama, dan tenaga 250 watt saat sprint adalah hal yang wajar. Tetapi motor mid-drive dapat menghasilkan tenaga 250 sampai 750 watt secara terus-menerus. Ini seakan Anda bersepeda dengan meminjam pembalap profesional, dan bila Anda menggunakan rantai yang jelek, maka siap-siaplah mengalami rantai putus. Solusi untuk rantai yang riskan putus adalah mengganti rantai dengan sistem drive belt. Tentunya Anda akan merogoh kocek lebih dalam lagi. Karena bertambahnya jumlah bagian yang bergerak di motor mid-drive, maka lebih banyak titik kelemahan. Jika motor benar-benar rusak, dan itu adalah motor yang dipasang langsung ke rangka sepeda, biaya penggantiannya dapat lebih mahal daripada hanya mengganti motor hub. Faktanya, motor mid-drive secara umum juga lebih mahal daripada motor hub yang sudah diproduksi secara massal. Kelemahan lainnya, Anda tidak bisa berpindah gigi ketika sepeda tidak bergerak, kecuali untuk sepeda dengan hub internal gear. Kelemahan ini terasa ketika di lampu merah. Saat mendekati lampu merah, sepeda dalam posisi gigi tertinggi, kemudian berhenti tanpa memindahkan gigi ke gigi rendah. Nah, ketika maju, mau tidak mau Anda bergerak dengan gigi tinggi, daya dorong rendah. Dan jangan pernah melakukan perpindahan gigi saat sepeda menggunakan tenaga motor, karena akan merobek rantai Anda disebabkan terlalu banyak torsi di motor listrik, dan tekanan ekstra dapat dengan mudah memutuskan rantai saat berada di antara roda penggerak. Sepeda listrik mid-drive yang lebih bagus memiliki pemisah perpindahan gigi yang secara singkat memotong throttle saat Anda memindahkan gigi. Tetapi banyak sepeda listrik tidak memiliki fitur ini, sehingga pesepeda harus mengingat untuk mengendurkan throttle saat mengganti gigi. Jadi mana yang baik? Jawaban paling menjengkelkan tergantung. Keuntungan utama mid-drive adalah bobot yang lebih rendah dan penggunaan gigi yang lebih baik, yang membuatnya lebih sesuai untuk penggunaan off-road dan medan berbukit untuk dilintasi. Hub motor di sisi lain tahan banting dan perawatan yang rendah, dan dengan demikian biasanya lebih baik untuk komuter dan mereka yang menginginkan sepeda listrik yang sederhana dan handal dengan sedikit perawatan. Namun, banyak off-roader menyukai kekuatan dan keandalan motor hub, dan banyak komuter lebih menyukai motor mid-drive yang ringan, tersembunyi, dan tidak mengganggu. Itu benar-benar tergantung pada fitur mana yang paling cocok untuk Anda. Pada akhirnya, sepeda listrik terbaik adalah yang Anda miliki. Jadi tidak usah banyak pikir, keluarkan dari garasi dan naiki. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.